Selamat siang, perkenalkan nama saya Santi Arif. Saya akan mempresentasikan knowledge representation sebagai berganti untuk pertemuan kedua, berganti absen pertemuan kedua. Sini ada deskripsi singkat tentang materi knowledge representation. Sini akan bahas tentang cara-cara merepresentasikan pengetahuan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin atau sistem komputer. Nah, dalam materi ini akan ada mempelajari dua jenis logika, yaitu representasi pengetahuan, yaitu logika prosesisi dan logika predikat. Di sini untuk yang pertama ada logika proposisi. Di sini proposisi adalah pernyataan yang bisa benar atau salah. Contoh proposisi adalah hari ini adalah minggu. Nah, yang bisa bernilai benar jika memang hari ini adalah hari minggu, dan bisa salah jika bukan minggu. Nah, dalam logika proposisi, kita menggunakan variabel proposisi seperti P, Q, dan R untuk mewakili proposisi. Misalnya P adalah mewakili pernyataan cuaca cerah dan Q dapat mewakili pernyataan saya pergi ke taman. Setiap proposisi memiliki nilai kebenaran, yaitu true dan false. Di sini ada operasi logika seperti konjungsi, disjungsi, implikasi, dan negasi. Nanti negasi digunakan untuk menggabungkan proposisi dan membentuk argumen yang lebih kompleks. Operasi ini memungkinkan kita dapat untuk melakukan penalaran dan membuktikan kebenaran suatu pernyataan. Dalam logika proposisi, terdapat beberapa hukum logika yang berguna untuk menyederhanakan dan membuktikan kebenaran pernyataan. Beberapa hukum logika yang penting antara lain yang pertama, hukum idempoten, yang kedua hukum asosiatif, yang ketiga hukum distributif. Penerapan logika proposisi sangat penting dalam matematika, ilmu komputer, dan bidang lainnya yang melibatkan penalaran dan pengambilan keputusan. Dengan menggunakan logika proposisi, kita dapat menyederhanakan pernyataan, membuktikan kebenaran pernyataan, dan melakukan penalaran logis yang lebih kompleks untuk mencapai kesimpulan yang tepat. Selanjutnya ada logika predikat. Logika predikat adalah cabang logika yang memperluas konsep logika proposisi dengan mempertimbangkan predikat, variabel, dan kuantisasi. Dalam logika predikat, pernyataan dinyatakan sebagai predikat yang mengambil argumen variabel. Predikat adalah pernyataan yang mengandung variabel dan dapat bernilai benar atau salah, tergantung pada nilai yang diberikan pada variabel tersebut. Konsep penting dalam logika predikat adalah kuantisasi. Kuantisasi mengacu pada penjelasan tentang sejauh mana suatu pernyataan berlaku untuk sekelompok objek. Terdapat dua jenis kuantisasi, yaitu kuantisasi universal dan kuantisasi ada. Kuantisasi universal menyatakan bahwa suatu pernyataan berlaku untuk setiap objek dalam domain yang diberikan. Sedangkan kuantisasi ada menyatakan bahwa ada setidaknya satu objek dalam domain yang memenuhi pernyataan tersebut. Selain itu, logika predikat juga melibatkan penerapan aturan logika, seperti hukum-hukum logika prosesi serta aturan-aturan khusus logika predikat. Sini ada beberapa aturan khusus logika predikat yang penting antara lain. Yang pertama, aturan penurunan universal. Yang kedua, aturan pengenalan universal. Yang ketiga, aturan penurunan ada. Yang keempat, aturan pengenalan ada. Dengan logika predikat, kita dapat menggambarkan pernyataan yang lebih kompleks dan melakukan penalaran yang lebih rinci. Logika predikat sangat penting dalam bidang matematika, logika komputer, dan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan untuk memodalkan dan menganalisis hubungan antara objek dan sifat-sifat mereka dalam dunia nyata. Sekian video pengganti untuk pertemuan kedua. Saya ucapkan terima kasih.